Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yaitu pengembangan instrumen penilaian autentik yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Ganda Hijriah Selaras MPD, yang mana anggota kelompok 4 itu beranggotakan yang pertama dengan Anggun Febriani Wahyuningsi dengan NIM 2103104, yang kedua dengan saya sendiri Arfi Anggara dengan NIM 210311118, dan yang ketiga itu dengan saudari Nita Anggraini 210311027. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Anggun. Pada Anggun disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai langkah-langkah mengembangkan instrumen penilaian autentik. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika akan mengembangkan penilaian autentik secara lebih teknis dan jelas. Menurut Nurgiantoro 2011 dan juga Neumann et al. 1995 mengemukakan sejumlah langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan penilaian autentik, yaitu yang meliputi penentuan standar, penentuan tugas autentik, pembuatan kriteria, dan juga pembuatan rubrik. Yang pertama yaitu ada penentuan standar. Standar yang dimaksud sebagai sebuah pernyataan tentang apa yang harus diketahui dan juga dilakukan pembelajar. Standar dapat diobservasi dan juga diukur ketercapaiannya. Istilah umum yang dipakai di dunia pendidikan di Indonesia adalah kompetensi sebagaimana terlihat pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau juga disebut dengan KTSP. Pada kurikulum tersebut dikenal adanya istilah standar kompetensi lulusan dan juga kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar, kompetensi atau standar minimal yang harus tercapai atau dikuasai oleh pembelajar. Kemudian yang kedua ada penentuan tugas otentik. Tugas otentik adalah tugas-tugas yang secara nyata dibebankan atau harus dilakukan oleh pembelajar untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang dibelajarkan, baik ketika kegiatan pembelajaran masih berlangsung maupun sudah berakhir. Kemudian tugas otentik itu sering juga disinonimkan dengan penilaian otentik walaupun sebenarnya cangkupan makna yang keduanya lebih luas. Kemudian pemilihan tugas otentik harus merujuk pada kompetensi mana yang akan diukur dan harus mencerminkan keadaan atau kebutuhan yang sesungguhnya di dunia nyata. Dalam sebuah penilaian otentik itu harus terkandung dua hal yang akan menjadi acuan ketika kita membuat tugas-tugas otentik, yaitu sesuai dengan standar atau kompetensi dan relevan atau bermakna dengan kehidupan. Kemudian yang ketiga itu ada pembuatan kriteria. Kriteria merupakan pernyataan yang menggambarkan tingkat pencapaian dan bukti-bukti nyata pencapaian belajar dengan kualitas tertentu yang diinginkan. Kriteria lazimnya dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dalam lingkup penilaian otentik. Sebuah kriteria penilaian pencapaian hasil belajar itu harus cocok dengan kompetensi yang dipelajari dan juga bermakna atau relevan dengan kehidupan nyata. Selain itu, pembuatan kriteria haruslah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relatif untuk keperluan penilaian hasil belajar. Ketentuan ini antara lainnya yaitu ada tugas-tugas harus dirumuskan secara jelas, kemudian singkat dan padat, kemudian dapat diukur, dan karenanya haruslah dipergunakan kata-kata kerja operasional. Kemudian menunjukkan pada tingkah laku hasil belajar apa yang harus dilakukan atau bagaimana kualitas yang dituntun. Dan sebaiknya dituliskan juga dalam bahasa yang dipahami oleh subjek didik. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun atas pemaparannya.
Kemudian untuk pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Nita Anggraini, kepada Nita disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan itu yang keempat, pembuatan rubrik. Rubrik ini merupakan sebuah skala penyekoran yang dipergunakan untuk menilai kinerja subjek dengan kriteria terhadap tugas tertentu, yaitu menurut Mueller tahun 2008. Di mana rubrik dipergunakan untuk menentukan tinggi rendahnya pencapaian kinerja peserta didik. Dalam sebuah rubrik terdapat dua hal pokok yang harus dibuat, yaitu kriteria dan tingkat pencapaian kinerja tiap kriteria. Tingkat pencapaian kinerja umumnya ditunjukkan dalam angka-angka besar kecilnya. Angka ini menunjukkan tinggi rendahnya pencapaian. Tiap angka tersebut biasanya mempunyai deskripsi verbal yang diwakili, misalnya untuk skor 1 tidak ada kinerja atau kinerja tidak tepat sama sekali. Skor 5 kinerja sangat meyakinkan dan bermakna. Sedangkan untuk skor 2, 3, dan 4 secara berturut-turut menunjukkan semakin baiknya kinerja dan kebermaknaannya. Yang kedua yaitu pertimbangan dalam pemilihan teknik penilaian autentik. Pemilihan teknik penilaian autentik ini melibatkan beberapa pertimbangan. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan, yang pertama tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini adalah teknik penilaian autentik harus sejalan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, konteks pembelajaran. Pertimbangkanlah konteks di mana pembelajaran terjadi. Apakah dalam kelas, atau proyek, atau situasi kehidupan nyata. Teknik penilaian ini harus sesuai dengan konteks pembelajaran. Lalu yang ketiga ada autentisitas. Pastikan tugas penilaian mencerminkan situasi nyata atau tugas yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat membantu siswa melihat relevansi pembelajaran. Lalu yang keempat, kriteria penilaian. Tentukan kriteria penilaian dengan jelas. Siswa harus tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana penilaian akan dilakukan. Lalu yang kelima, diversifikasi. Digunakan berbagai teknik penilaian autentik untuk mengukur berbagai aspek keterampilan atau pengetahuan. Ini seperti mencakup studi kasus, proyek, portofolio, wawancara, atau simulasi. Lalu yang keenam, ketersediaan sumber daya. Kita harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya termasuk waktu, personil, dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan teknik penilaian tertentu. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada. Oke, baik, terima kasih kepada Anita Anggraini. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Nomor 7 yaitu keadilan. Yang mana pastikan teknik penilaian tidak memihak atau mendiskriminasi siswa tertentu. Mereka harus adil dan objektif. Kemudian melakukan umpan balik. Pertimbangkan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat pada siswa. Teknik penilaian autentik sering memberikan peluang untuk memberikan umpan balik yang mendalam. Lalu sesuai dengan kurikulum, pastikan teknik penilaian sesuai dengan kurikulum atau standar pembelajaran yang berlaku. Kemudian yang ke-10, mengevaluasi diri. Berikutnya evaluasi apakah teknik penilaian autentik tersebut efektif dalam mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan apakah mereka memungkinkan peningkatan pembelajaran di masa depan. Lalu pengembangan berkelanjutan. Ingatlah bahwa pemilihan teknik penilaian autentik adalah proses berkelanjutan. Hanya perlu terus memantau dan mengevaluasi efektivitas mereka, serta memperbarui dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Pemilihan teknik penilaian autentik yang tepat dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kemampuan mereka dalam konteks dunia nyata. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.